Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saat ini saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi di Liga 1 Indonesia yang sudah berlangsung pada Kamis sore. Itu antara Barito Putra dipaksa harus bermain imbang oleh Persik Kediri. Bahkan Persik Kediri hampir menang sebelum bermain imbang 2-2 dengan Barito. Dan kemudian di Stadion Manahan Solo, Persis Solo gagal untuk bisa membuat PSM ini mendapatkan kekalahan pertama mereka. Karena hasil imbang pun terjadi dengan 1-1 dan PSM tetap bertahan dengan satu-satunya tim yang tidak terkalahkan sejauh ini setelah PSM memainkan 10 laga. Nah, saya akan melihat dengan sekelumit saja apa yang terjadi dengan tuan rumah Barito. Sebenarnya mereka sempat unggul. Ada dua penalti terjadi di babak pertama. Rafael da Silva kemudian disamakan oleh Persik lewat Renan da Silva. Itu 1-1 di babak pertama. Dan di babak kedua Persik itu mestinya bisa mendapatkan juga kemenangan pertama mereka pada musim ini setelah melakukan 11 laga. Sayang sekali gol Reni Sulistiawan ini tidak mampu mereka pertahankan di 9 menit terakhir di waktu normal. Dan akhirnya bagi Barito Putra, mereka bisa mendapatkan gol penyama kedudukan itu di injury time setelah babak normal terjadi 90 menit, bahkan di 8 menit. Bagas Kava ini bisa menyamakan kedudukan 2-2 di 90 plus 8. Maka selamatlah tuan rumah Barito Putra dari ancaman kekalahan. Karena kalau mereka kalah, mereka akan tertarik sampai ke posisi paling bawah. Karena ini kan duel antara dua tim yang ada di dasar klasemen. Bagi Kediri, kalau mereka menang, mereka akan melompat keluar dari posisi juru kunci dan Barito yang akan ada di posisi 18. Tapi akhirnya kedua tim harus membagi angka 2-2. Barito dapat 1 poin dan Persik Kediri 1 poin. Persik Kediri masih harus bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan mereka sebagai satu-satunya tim yang belum pernah menang. Nah, saya bergeser ke Stadion Manahan. Di Stadion Manahan pun Persis Solo yang bertekad berambisi target mereka harus bisa mendapatkan 3 poin di depan publik mereka, ya di kandang mereka, gagal untuk mempercudangi atau mengalahkan PSM Makassar. Juga harus puas dengan hasil imbang 1-1. Ya, gol mereka ya dari Irfan Jauhari itu di babak pertama terjadi di menit ke-23. Juga tidak mampu mereka pertahankan untuk bisa menjadi kemenangan mereka karena 1 menit menjelang pertandingan berakhir di babak pertama, Kenzo Nambo ya, pemain dari PSM Makassar ini mampu menyamakan kedudukan 1-1 dan skor ini teman-teman pasti tahu bertahan sampai akhir pertandingan. Tapi di babak kedua itu jalannya pertandingan seru walaupun tidak ada gol. Jual beli serangan terjadi ya. Saling counter attack itu bagus sekali. Terlepas juga bahwa Persis Solo harus kehilangan pemain yang masuk di babak kedua, Jemerson, yang mendapat kartu merah langsung karena terjadi perselisihan atau perseteruan dia dengan bek tengah dari PSM Makassar, Juran Fernandes ini, sehingga mereka harus bermain dengan 10 pemain. Namun di 9 menit terakhir mereka tuh bermain luar biasa. Persis Solo terus walaupun hanya dengan 10 pemain terus bisa menekan pertahanan dari PSM Makassar. Namun PSM ini begitu kuat mempertahankan untuk tidak kalah. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil imbang 1 poin. Ya, dan menjadi satu-satunya tim sejauh ini yang belum terkalahkan. Pasukan Bernardo Tavares ini luar biasa. Jadi 2 tandang yang mereka lalui kemarin juga imbang bersama dengan Dewa United. Dan sekarang imbang lagi. Jadi mereka akan melakoni 3 tandang. Karena ada partai tunda melawan Barito. Setelah ini mereka harus bertarung melawan Barito. Ya. Tapi ada kabar gembira bahwa ketika melawan Barito itu William Pluim sudah bisa bermain. Pengatur serangan mereka, pemain otak serangan ini bagus. Kalau sudah ada William Pluim, oke, pasti bagi PSM. Bisa saja PSM bisa mendapatkan poin penuh. Namun harus melewati perjuangan. Nah, kita kembali melawan Persis Solo. Bernardo Tavares ini memainkan seperti ini. Saya melihat bagaimana susunan starting 11 ya dengan Rizky, Rafrudin Tahar, Reza di bawah Mistar, kemudian ada Yuran di sana, ada Yance, Sayuri ya, di sini juga ada Ricky, Akbar, Kenzo, Arfan, Zaki dan Everton datang kembali.
Jadi ini luar biasa, ya, bahwa mereka bisa kelihatan bermain dengan 4-2-3-1, tetapi bisa juga dengan 3 pemain, ya, 4 ya, kemudian ada 3 di depan di saat mereka ini coba untuk melakukan tekanan, ya, dengan Tahar ini, Juran dan Janci akan masuk ke dalam, Rizky yang mungkin akan dorong lebih ke depan, Ricky akan lebih lagi untuk bisa mendampingi Everton bersama dengan Zaki, Kenzo, Akbar dan Arfan yang bermain di posisi tengah. Ya, kalau bisa melihat di sini ada 5 pergantian yang dilakukan termasuk dengan Ramadan Sananta. Ini pemain tim nasional yang dipanggil STY dalam pertandingan menghadapi Curaçao. Dia bermain tetapi tidak ada Yakob Sayuri, ya, bermain. Kalau ada Yakob mungkin akan lain, tapi karena mungkin kelelahan saya pikir. 2 pertandingan non-stop itu STY menempatkan Yakob Sayuri saat menghadapi Curaçao tidak tergantikan. Artinya Yakob ini bermain terus, ya, baik bermain di Bandung sampai di Pakansari juga. Itu full 90 menit terus bermain. Jadi belum lagi dengan ada tambahan waktu di injury time. Jadi dia perlu untuk istirahat bagi Yakob. Semoga dalam pertandingan nanti pada tanggal 3 Oktober di saat menghadapi Barito, Yakob sudah ada. Dan tentunya akan membuat lini serang bagi PSM ini lebih kencang, ya, lebih tajam lagi dengan ada Yakob, apalagi William Pluim sudah ada. Menghadapi Persis Solo, kalau bisa melihat dari skema ini, memang Tahar main, tapi tidak ada ya nama-nama pemain yang kuat di belakang, ya, seperti Agung Manan, ya. Tidak ada Erwin Gutawa. Yang ada justru ditampilkan ada Tahar untuk bisa berpasangan dengan Yunan. Tapi oke lah, Tahar bermain, ya, oke. Safrudin Tahar ini bermain bagus, lugas sekali di belakang. Rashid Bakri juga tidak nampak, tidak lihat. 3 pemain bahkan di bench mereka tidak ada. Mungkin lagi bermasalah tuh, cedera atau kurang fit, kurang bugar, sehingga Tavares tidak memainkan mereka. Padahal ini pemain-pemain kunci yang ada baik di belakang maupun di tengah bagi PSM. Nah, itulah yang terjadi di mana PSM sudah melakoni 10 laga saat ini, 6 menang, 4 seri. Ya, dengan bagaimana mereka nilai 22, itu 1 poin saja di belakang pimpinan klasemen Madura United yang ada di atas yang 23 poin. Ya, sebagai tim yang tidak terkalahkan, pasti mereka akan berusaha juga. Setelah dari Solo mereka menghadapi Barito, mereka akan tidak kalah sebelum balik ke kandang. Mereka akan menjamu Persikabo dan Persita, 2 pertandingan di kandang ini. Dan pasti sulit kalau bermain di B.J. Habibie di Parepare, ini markas mereka, ini rumah mereka yang sulit untuk ditaklukkan oleh siapapun kecuali Persija pernah menang mereka dengan 1-1. Selebihnya tim-tim besar mau Bali United, Arema itu tumbang. Persibaya, Persib Bandung datang ke sana tuh lewat semua. Nah, sekarang Persikabo dan Persita untuk bersiap datang ke Parepare dan siap-siap untuk bisa melawan tekanan yang luar biasa, karena kita tahu bersama dengan dukungan penonton yang fanatik, PSM bisa memenangkan semua pertandingan kalau bermain di PJ Habibie jadi Parepare. Nah, setelah itu mereka harus keluar kandang melawan Bayangkara itu tanggal 21, karena melawan Persikabo tanggal 7, tanggal 13 menghadapi Persita. Ya, pasti di sini akan target mereka 6 poin sebelum mereka konsentrasi menghadapi Bayangkara. Ya, pertandingan yang seru pasti akan terjadi melawan Bayangkara, ya, dan kita akan lihat nantinya sebelum mereka balik ada Madura yang mereka akan hadapi. Madura juga harus siap-siap. Bisa saja kekalahan dari Madura bisa membuat Madura dikudeta oleh PSM. Jadi ini pertandingan yang seru selalu. Tim-tim kuat datang ke Parepare selalu berhadapan dengan PSM. Apakah PSM akan memenangkan pertandingan? Kita akan tunggu laga-laga ini. Bagi Persis Solo mereka harus bertanding kandang lagi melawan Rans, kalau nggak salah, sebelum mereka keluar menghadapi Arema. Itulah jadwal pertandingan yang baik oleh Persis Solo dan PSM Makassar. Jadi ada pertandingan lagi yang akan dimainkan untuk PSIS malam ini bermain bersama dengan Persita. Dan pada besok itu ada Bali United melawan Persikabo. Kemudian pada hari Sabtu, kalau dari jadwal yang ada pada saya itu Borneo lawan Madura, ini juga pertandingan seru yang berlangsung di di Borneo. Madura juga harus hati-hati. Kalau kalah ini berbahaya. Di persaingan di atas kan bagus. Ada Madura, ada PSM, ya, ini ada Bali United dan Persija. Baru ada Borneo di kelima. Baru ada Persita. Ya, jadi ini selisihnya hanya 1 poin semua nih. Jadi seru nih. Ada paling tidak 6 tim yang bertarung untuk bisa naik ke puncak klasemen. Bagi Borneo dan Madura ini seru, harus ditunggu. Kemudian ada pertandingan juga, ada Dewa melawan Rans, ada Arema dan Persebaya.
Seru lagi derby di Jatim ini. Ya. Persibaya yang sedang lagi goyang ini harus berusaha bangkit tentunya bagi Persibaya yang menghadapi Arema, dan mereka Arema kita tahu bersama ingin memenangkan pertandingan juga. Jadi ini laga seru ya, derby yang sangat seru. Yang ditunggu-tunggu juga adalah duel klasik antara Persib Bandung di saat menjamu Persija Jakarta. Itu terjadi pada hari Minggu ya, tanggal 2 ya. Jadi kita akan tunggu nantinya duel ini yang berlangsung di Bandung. Setelah itu ada PSIS Semarang menghadapi Bayangkara, itu pada hari Minggu juga tanggal 2 ya, Oktober, dan Barito lawan PSM hari Senin tanggal 3 Oktober. Itu jadwal yang ada yang pasti kita harus nantikan. Jadi sekali lagi bagi PSM tentunya harus mempertahankan bahwa mereka menjadi tim yang belum pernah kalah. Saya rasa mereka bisa melewatkan sampai mungkin di laga ke-15 atau seterusnya. Ini mereka tidak terkalahkan. Kalau mereka tidak kalah lawan Barito, kembali ke kandang, saya yakin mereka akan ambil, ya tidak akan kalah ketika maupun bertanding melawan Persikabo dan Persita. Yang mungkin mereka berhitung melawan Bayangkara sebelum mereka balik melawan Madura, dan setelah lawan Madura ada PSIS yang mereka akan lawan. Kita akan nantikan bagaimana perjalanan PSM ke depan sebagai satu-satunya tim yang sampai saat ini belum pernah kalah, dan juga sambil menunggu kemenangan pertama yang akan diraih oleh Persik Kediri yang juga menjadi satu-satunya tim yang belum pernah memenangkan laga. Oke, sampai di sini pembahasan saya, review pertandingan yang berlangsung di Liga 1 BRI. Ciao.